Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Kiranasari dengan NIM 21650.042. Di sini saya akan menjelaskan tentang protokol pengamanan jaringan komputer. Konsep dasar keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Elemen utama pembentuk keamanan jaringan. 1. Tembok pengamanan, baik secara fisik maupun maya, yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan serta orang-orang yang akan berbuat jahat. Kedua, rencana pengamanan yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Fisik, pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, wiretapping, bencana alam. Logik, kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, virus, sniffing. Beberapa bentuk ancaman dari jaringan komputer. Sniffer, peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Spoofing, penggunaan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Remote attack, segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangannya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Hole, kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Phishing, berlaku menjadikan sistem pengamanan telepon melemah. Hacker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan men-share hasil uji coba yang dilakukan. Hacker tidak merusak sistem. Cracker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat, muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun atau salah satunya merusak. Cracker, ciri-cirinya adalah membuat program C atau C++ atau PIR dan memiliki pengetahuan TCP atau IP, menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan, menguasai sistem operasi Unix atau VMS, suka mengoleksi software atau hardware lama, terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya, melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan, jalur komunikasi tidak padat, dan tidak mudah diketahui orang lain. Cracker, faktor melakukan serangan karena spite atau spite, kecewa atau balas dendam. Sport, petualangan. Profit, mencari keuntungan dari imbalan orang lain. Curiosity, mencari perhatian. Politis, alasan politis. Faktor penyebab risiko keamanan jaringan komputer. Kelemahan manusia atau human error, kelemahan perangkat keras komputer, kelemahan sistem operasi jaringan, kelemahan sistem jaringan komunikasi. Metode penyerangan keamanan jaringan komputer. Eavesdropping, mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Malware
masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin, message tampering, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Replying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Denial of service, membanjiri saluran atau sesumber lainnya dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain. Kategori serangan keamanan jaringan komputer. Pertama, interruption. Suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak sedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contoh perusakan atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Kedua, interception. User yang tidak berhak mendapatkan akses file. Contohnya penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. 3. Modification. User yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses tetapi juga dapat mengubahnya. Contohnya, perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. 4. Fabrication. User yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh, pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Pengendalian 1. Membatasi akses ke jaringan. Membuat tingkat akses melakukan pembatasan-pembatasan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tak diotorisasi. Misalnya, pembatasan login, pembatasan jumlah usaha login, tingkat akses yang diizinkan. Kedua, mekanisme kendali akses. Melakukan user authentication, yaitu masalah identifikasi pemakaian ketika login. Metode autentikasi didasarkan pada 3 cara. Pertama, sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil, ibu mertua, dan lain sebagainya. Kedua, sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya kartu identitas, kunci, dan lain sebagainya. Ketiga, sesuatu mengenai atau ciri pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan. Ketiga, waspada terhadap rekayasa sosial. Mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses dengan menghubungi administrator via telepon. Mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah network dengan menghubungi end user via email. Mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce dengan menghubungi customer yang telah bertransaksi untuk mengulang kembali transaksinya di form yang disediakan olehnya. Pencurian surat atau password, penyuapan, dan kekerasan. 4. Membedakan sumber daya internal dan eksternal. Memanfaatkan teknologi firewall yang memisahkan network internal dengan network eksternal dengan rule tertentu. Kelima, sistem autentikasi user. Sistem autentikasi user adalah proses penentuan identitas dari seseorang yang sebenarnya, diperlukan untuk menjaga keutuhan dan keamanan